Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ragam evaluasi hasil belajar. Oke. Jadi yang pertama itu ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Oke, yang pertama dari prinsip ini ada sahih. Apa tuh sahih? Sahih itu evaluasi didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Terus yang kedua ada pula objektif. Objektif evaluasi didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas evaluator. Dan yang ketiga ada pula adil. Apa itu adil? Yakni evaluasi tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat, istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Dan kemudian ada terpadu. Apa itu terpadu? Terpadu ini merupakan evaluasi salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Dan ada pula yang terbuka. Terbuka itu merupakan prosedur evaluasi, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Dan ada pula menyeluruh dan berkesinambungan. Yakni evaluasi mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Dan ada pula sistematis, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Ada pula beracuan kriteria. Apa itu beracuan kriteria? Yakni evaluasi didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi SKL, KL, dan KD. Ada juga akuntabel. Apa itu akuntabel? Yakni evaluasi dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Dan ada pula jenis-jenis evaluasi. Yang pertama nih, misalnya nih, berdasarkan fungsinya. Dilihat dari fungsinya, ada beberapa macam, yaitu ada formatif, sumatif, diagnostif, selektif, dan penempatan. Penjelasannya ada pada materi sebelumnya ya, ada yang di sebelumnya itu. Terus ada lagi jenis-jenis evaluasi yang kedua berdasarkan alatnya. Evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama itu ada tes. Tes sendiri ada tiga, yaitu satu, tes lisan, sebagaimana kita ketahui, misalnya tes wawancara dan sebagainya. Dan yang kedua, tes tulisan, seperti ujian tulis yang bisa kita gunakan di sekolah-sekolah. Dan yang ketiga, itu tes dengan tindakan, yaitu tes yang menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan. Misalnya, kita ngetes anak itu jujur enggak ya gitu. Misalnya kita ajak bincang-bincang atau kita tes misalnya pura-pura menjatuhkan uang untuk mengetes kejujuran anak tersebut gitu. Dan ada pula eh, berikutnya ada juga yang bukan tes atau non tes. Itu misalnya observasi, meliputi langsung, tak langsung dan partisipasi misalnya eh, apa ya? Misalnya kita dari observasi nih penelitian, kenapa anak-anak nih kira-kira gimana ya anak-anak ini nanya kok kayaknya anak-anak kurang kayak gini, kurang seperti ini gitu. Itu hasil evaluasi pembelajaran kita. Ada pula juga misalnya kita menggunakan wawancara berstruktur atau wawancara tak berstruktur. Atau yang ketiga, ada yang ketiga juga skala meliputi penilaian, sikap dan minat. Dan ada pula studi kasus, ada checklist, ada sociometry, teknik penelitian yang umumnya bertujuan untuk meneliti hubungan sosial dan psikologis antar individu di dalam masyarakat. Ya mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.